Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audika Dwi Kristiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta eta. Ethos merupakan banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan arti ta eta yaitu adat kebiasaan. Menurut ahli, di sini saya mengambil dua ahli, yaitu W.J.S. Purwadarminto dan K. Bertens. Menurut Purwadarminto, etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan menurut K. Bertens, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Di sini etika itu dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Bagaimana pula manusia bersikap etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Sedangkan etika khusus adalah merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Etika khusus di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu mencakup kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat. Etika sosial di sini dibagi lagi menjadi etika sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika masyarakat, dan etika ideologi. Di sini kita akan membahas yang namanya etika profesi. Etika profesi ini dibagi menjadi banyak hal lagi, profesi-profesi yang ada di dunia ini, seperti biomedis, hukum, pengetahuan, engineering, seperti kita-kita gitu. Profesi. Di sini profesi memiliki arti tersendiri, yaitu yang berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Seorang profesional dituntut memiliki satu, yaitu pengetahuan, yang kedua adalah penerapan keahlian, yang ketiga adalah etika bermasyarakat sesuai profesinya, yang keempat adalah pengendalian diri, dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Etika profesi dan etika profesi di bidang elektronika. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi kehidupan manusia. Etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Contohnya adalah pers dan jurnalistik, engineering atau rekayasa, sains, medis atau dokter, dan sebagainya. Prinsip etika profesi. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab. Seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut. Yang kedua adalah prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seseorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Manfaat dari etika profesi yang pertama yaitu memberikan rasa tanggung jawab. Yang kedua sebagai rujukan penyelesaian berbagai masalah. Yang ketiga adalah sebagai pedoman prinsip profesionalitas. Yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Yang kelima adalah menciptakan ketertiban dan keteraturan. Yang keenam adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang ketujuh adalah mencegah campur tangan pihak luar. Yang kedelapan adalah melindungi hak-hak anggota atau pekerja. Dan yang terakhir adalah sebagai kontrol sosial. Contoh etika profesi. Yang pertama adalah jangan pulang sebelum pekerjaan selesai.
Yang kedua, jangan pulang sebelum pimpinan pulang. Yang ketiga, meminta izin kepada atasan jika ada keperluan, semisal izin sakit atau izin ada keperluan apa gitu. Yang keempat adalah catat bila ada pesan-pesan dari manapun juga. Jadi kalau kita dititipi pesan dari misal pabrik lain atau apa untuk disampaikan ke bos, kita harus menyampaikannya. Yang selanjutnya adalah jika ada telepon, segera angkat, jangan sampai berdering sampai 3 kali. Selanjutnya adalah jangan gunakan telepon untuk keperluan pribadi. Jadi jangan sekali-kali menggunakan telepon kantor untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah jangan bermain game saat jam kerja. Selanjutnya jangan bercanda sehingga menimbulkan suara berisik yang mengganggu orang lain. Ini kalau kita di kantor terus berisik, kasihan orang lain yang ada di kantor tersebut terjadi keganggu. Yang selanjutnya adalah jangan menggosip dan membicarakan kejelekan rekan kerja, karena ini akan memperpecah perusahaan tersebut, kantor tersebut. Etika profesi dalam bidang elektro itu ada 10. Menurut IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering, yang pertama adalah menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan engineer yang taat asas keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan. Yang kedua adalah menghindari konflik interest nyata atau yang terpikirkan sedapat mungkin dan membukanya pada para pihak yang terpengaruh ketika muncul. Yang ketiga adalah akan jujur dan realistis dalam bekerja. Yang keempat adalah menolak sogokan dalam segala hal. Yang kelima, mengembangkan pemahaman teknologi aplikasi yang sesuai dan kemungkinan konsekuensinya. Yang keenam adalah menjaga dan mengembangkan kompetensi teknik dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya bisa bila memiliki kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman atau setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan relasi kami. Yang ketujuh adalah mencari, menerima, dan menawarkan kritik. Pekerjaan teknik harus mengakui dan memperbaikinya. Yang kedelapan adalah memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, keterbatasan fisik, umur, dan asal kebangsaan. Yang kesembilan adalah berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, milik reputasi. Yang kesepuluh adalah membantu rekan sejawat dan rekan kerja dalam pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik.